Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda lihat betapa banyaknya pertanyaan yang diajukan. Semoga kita bisa menjawab sebagian darinya. Yang pertama, bismillah. Ana berumur 27 tahun. Sudah menikah 5 tahun dan sudah memiliki 3 orang anak. Jarak umur anak kurang dari 2 tahun. Suami ana ingin memiliki banyak anak, minimal 7 orang katanya. Mohon nasihatnya untuk ana Ustaz, agar bersenang hati dengan keinginan suami ana tersebut. Sekarang ana mengasuh ketiga anak seorang diri saat suami bekerja, tanpa bantuan pengasuh, dan terkadang ana sering mengeluh terhadap keaktifan si anak. Syukron. Nasihat ana, anti sampaikan kepada suami, bang jangan 7 tapi 17. Nah, cuma sampaikan kepada suami, bang, namun banyak anak ini ada tanggung jawab mendidik mereka, maka kita atur memiliki anak ini. Paling tidak sempurnakan masa susuan. Berapa tahun menyusu? 2 tahun. 2 tahun plus 9 bulan, jadi hampir 3 tahun. Jarak tiap anak itu usahakan hampir 3 tahun. Karena itu akan memudahkan orang tuanya. Anak ketika menikah, anak bawa istri anak ke Madinah, nggak ada orang tua, nggak ada mertua, nggak ada pembantu. Gaji kita, gajinya pembantu. Waktu itu, kalau dikasihkan pembantu kita nggak makan apa-apa. Anak ngomong sama istri, waktu itu punya anak 4, tanpa pembantu, tanpa pengasuh, tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa. Tapi kita punya Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat anak buat ibu ini dan yang lainnya. Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, dia punya anak Hasan. Setelah Hasan lahir, dapat 4 bulan, punya anak Husain. Hamil Husain, bukan punya anak Husain. Setelah dia punya anak Hasan, kira-kira sekali datang bulan, bukan 4 bulan. Setelah nifas, sekali datang bulan, punya anak Husain. Jaraknya sangat berdekatan sekali. Suaminya Ali bin Abi Thalib miskin, bukan orang kaya. Sehingga nggak bisa, kalau sekarang bisa beli makanan. Capek istrinya beli makanan, nggak bisa Ali melakukan itu. Beli tepung nggak bisa. Yang bisa dibeli adalah gandum. Fatimah itu punya anak kecil, baru lahir, dalam kondisi hamil. Dia harus menggiling tepung dengan tangannya sendiri sampai kasar tangannya. Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Itu Ali nggak tega, tapi dia nggak mampu. Akhirnya dia mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama bapakmu, kalau ada pembantu mungkin bisa diperbantukan. Dengar ada pembantu. Maka Fatimah niat minta bantuan dari ayahnya. Dia sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW, rumahnya Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW nggak ada di rumah. Malam hari Nabi pulang, alaihi salatu wassalam, disampaikan sama Nabi, disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau putrimu tadi datang kemari, cerita keperluan dia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berangkat ke rumahnya Fatimah bersama Ali. Izin masuk, Fatimah dan Ali sedang tiduran, mau berdiri, disuruh duduk. Wah, bukan disuruh duduk, suruh tetap rebahan. Nabi duduk di tengah antara Fatimah sama Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku dapati sejuknya telapak kaki Rasulullah SAW di dadaku.
Lalu Nabi mengatakan, kalian mau nggak aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Apa? Baca subhanallah. Mana yang mau jawab? Ya, apa? 34 kali Allahu Akbarnya. Nah, kasih hadiahnya yang sebelah sana. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi SAW, itu lebih baik dari pembantu. Bukan sama. Lebih baik. Maka tadi anti yang merasa capek, lelah, ingat sebelum tidur. Ngomong sama suaminya, bang, jangan lupa baca bang. Aku kerja sendirian di rumah. Abang juga baca. Supaya Allah kasih kekuatan pada kita. Dan kemudian apa yang terjadi, terima. Namun kalau bisa diatur, diatur kelahirannya. Dan bagi para wanita, jangan pernah berpikir suaminya enak-enakan, dia yang capek di rumah. Ada perempuan yang mengatakan, mas atau bang, lihat nih udah besar lagi perutnya, kamu enak-enakan. Kata suaminya, siapa yang enak-enakan? Sejak perut itu besar saya kepikiran harus bekerja lebih, harus ini itu. Melihat istrinya capek, suami sama-sama capek. Tapi capeknya seorang wanita ada nilai lebihnya. Allah tahu dengan kelelahan itu. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pasti didapat. Apa yang kita mau cari di dunia ini, jamaah? Perbanyak amalan. Dan hamil memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW termasuk amal soleh. Barakallahu fikum. Ustadz, ana punya adik seorang akhwat, umur 18 tahun. Adik ana sangat menyukai opa-opa Korea. Apa opa-opa Korea? Grup musik. Ada K-pop Korea. Banyak lagu Korea yang dia hafal. Sampai mandi dan ke toilet pun tetap mendengarkan musik. Saya dan orang tua sudah sering menasehati, namun tidak didengar. Mohon nasihatnya Ustadz, kebetulan anak kesini membawa adik anak tersebut. Dapat apa nonton Korea? Dapat apa jamaah? Kalau nonton Korea, anak setiap nonton Korea Ustadz, tahu-tahu uang keluar Ustadz. Jamaah, modal hidup kita itu bukan uang, waktu. Orang kalau sudah di hatinya penuh dengan lagu-lagu, musik-musik, artis-artis, mungkinkah Al-Quran berada di hatinya? Maka ini fitnah. Antum tahu artis-artis Korea? Orang berpikir artis-artis Korea itu orang-orang yang bahagia hidupnya, senang hidupnya. Antum baca, lihat tuh berapa banyak artis-artis Korea yang bunuh diri karena depresi. Lagu tidak membuat orang bahagia. Lagu membuat orang lalai, mungkin jingkrak-jingkrak dia. Setelah lagu itu hilang, akan kembali semua permasalahan kepada dirinya. Yang membuat orang itu bisa tenang, damai. Kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati itu akan tenang. Kemudian kita tahu kita diperintahkan menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan pandangan, wanita menundukkan pandangan. Dan artis-artis Korea mungkin orang memikir, waduh, manusia yang sempurna. Ketika nikah, melihat kepada suaminya, na'udzubillah, anak kok bisa dapat suami kayak gini? Hidup tidak bahagia.
Sepanjang hidup akan terus terbayang dengan pemandangan-pemandangan yang haram tersebut. Maka buat siapa saja, karena Korea ini bukan hanya gadis-gadis yang nonton, emak-emak juga nonton, maka tolong dihindari. Dengan cara apa? Isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Kalau tidak diisi dengan yang positif, mau tidak mau, yang negatif akan memenuhi kehidupan kita. Dan antum kalau melihat artis-artis yang cantik-cantik itu jemaah, banyak di antara mereka, ini cerita teman, dan anak baca sendiri tentang di Korea, mereka punya produksi menciptakan artis dengan operasi plastik. Bagaimana artis-artis supaya tetap menjaga tubuhnya? Sebagian di antara mereka harus minum obat ini, minum obat itu. Semua kepalsuan yang ditunjukkan jemaah. Palsu. Kemudian kita berpikir kehidupan seperti itu semua kepalsuan. Maka hendaklah kita sadar. Ana dan anti semua diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Apakah kalau sudah talak, apakah kalau udah minta cerai dari perempuan, bisa rujuk kembali tanpa nikah lagi? Apakah kalau udah minta cerai dari perempuan? Masa laki minta cerai? Baik, mungkin suami sudah menceraikan istrinya. Kalau suami sudah mengatakan, ingat cerai ini ada dua bahasanya. Ada yang sorry, ucapan cerai yang pasti maksudnya cerai. Suami mengatakan, aku menceraikan kamu, aku mentalak kamu, itu cerai. Tapi kalau suami mengatakan, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Kalau yang pertama nggak perlu niat. Kalau itu dikatakan jatuh cerai. Kalau yang kedua atau yang semisalnya, maka perlu niat. Kalau niat suami menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau niat suami ingin istirahat, nggak ingin ngelihat wajahnya istri, maka tidak jatuh cerai. Kalau sudah jatuh cerai, mungkinkah rujuk? Selama dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah. Maka suami tinggal merujuk istrinya tanpa nikah lagi. Dia tinggal mengatakan kepada istrinya, aku sudah merujukmu. Istri nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Nggak bang, aku nggak mau, nggak bisa. Selama dalam masa iddah, dia posisinya masih istri. Masih wajib nafkah. Makanya kalau malam hari digauli istrinya, maka jatuh rujuk itu sendiri. Tapi kalau perempuan yang gugat cerai terjadi khulu, maka selesai. Suami nggak bisa rujuk kecuali dengan nikah kembali. Adapun kalau sudah keluar masa iddahnya, diperlukan nikah baru. Seperti orang lain. Melamar kembali, ada mahar, ada wali, dan ada dua saksi. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz. Pertanyaannya, sekolah atau rumah? Masya Allah. Ustadz, bagaimana sistem pendidikan pada zaman Nabi atau zaman terbaik di masa lalu? Masalahnya sekarang banyak lembaga-lembaga yang mendirikan sekolah Islam, tetapi sepertinya proses belajar dan hasilnya kurang sesuai syariat. Jadi bagaimana sekolah yang ideal sesuai sunnah? Atau lebih baik di rumah sang ibu atau ayah yang mendidik anak-anaknya? Syukran katsir. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara sistem pendidikan itu berkembang di dunia Islam. Di Masjid Nabawi itu adalah Islamic Center. Semua kegiatan ngajar mengajar, rapat,
orang-orang penting negara, menjamu tamu-tamu negara, tawanan perang pun, yang sakit dari sahabat, semuanya dilakukan di dalam masjid. Sampai sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, tidurnya di mana? Di masjid. Setelah terjadi penyebaran Islam, mulailah ada banyak harta yang diterima umat Islam, sehingga semakin berkembang. Kalau dulu pengadilan ya di masjid, mulai dibikin ada tempat khusus untuk pengadilan, mulai dibikin tempat khusus untuk sekolah. Di masjid tetap ada sekolahan, halakoh-halakoh tetap ada. Perkembangan seperti itu jamaah. Al-Imam Syafi'i, bagaimana belajarnya Imam Syafi'i? Ibunya tidak memiliki kecukupan ilmu untuk mengajar Imam Syafi'i. Yang dilakukan ibu, dicarikan sekolahan. Tapi di masa Imam Syafi'i, sekolahnya masih di masjid atau di rumah-rumah ulama. Jadi model sekolahnya itu ya dititipkan ke sini, tapi pulang ke rumah. Atau ada yang tempat asramanya, seperti pesantren modelnya. Dulu mungkin mereka kos-kosan di rumah. Seperti itu sistem pendidikan pada masa itu. Sehingga Imam Syafi'i, beliau menghafal Muwatta karena belajar ke Imam Malik. Ibunya itu dari Asqalan atau dari Gaza. Ibunya sama bapaknya tinggal di Gaza. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Syafi'i ini dari Quraisy. Ibunya takut nasabnya hilang di sana, maka dia berangkat ke Mekah. Dari Mekah dibawa ke Madinah belajar. Jadi kalau dilihat apakah yang lebih baik sekolah formal atau non formal, kembali kepada kondisi orang tua. Di Bandung ada seorang mahasiswa termuda 2 tahun yang lalu, mahasiswa ITB termuda, umurnya 14 tahun. Dia nggak sekolah di sekolah formal. Dia mendapatkan pendidikan homeschooling dari orang tuanya. Cuma kadangkala ada kekurangan, ada kelebihannya. Anak-anak kalau cuma di rumah, kuper, kurang pergaulan. Usahakan pendidikan di rumah digabung plus masjid. Di rumah kajian umum mungkin, di masjid kajian Quran, jadi anak itu tetap berinteraksi. Karena sekolah-sekolah umum jamaah banyak mungkin ya pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu penting sebenarnya. Buktinya yang masuk ujian nasional itu cuma berapa pelajaran? Hanya matematika, bahasa Indonesia, IPA, mungkin bahasa Inggris. Bas 4 pelajaran. Sisanya nggak masuk. Ada tidak berpengaruh nanti untuk melanjutkan sekolah. Di rumah bisa dilakukan itu. Maka nasihat anak mana yang lebih baik tergantung kondisi orang tuanya. Dan sekarang sudah mulai dibuat homeschooling bersama. Jadi anak-anak itu tetap sekolah bersama di sana, ada teman-temannya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap imunisasi? Apakah anak-anak Ustadz diimunisasi? Iya, diimunisasi. Anak-anak 4 lahir di Medina. Kalau nggak diimunisasi, kita nggak dapat akte kelahiran. Jadi bicara imunisasi jamaah, apabila bahannya itu halal, selesai, halal. Imunisasi ini seperti pengobatan. Apabila halal, maka jadi halal. Mungkin ada yang mengatakan nggak perlu imunisasi, nggak wajib imunisasi. Imunisasi itu memberikan imun kepada tubuh supaya anak itu tidak mudah terkena penyakit. Karena kita lihat sekarang banyaknya makanan-makanan yang kurang sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau antum mungkin berpikir, ibu-ibu berpikir, dulu Ustaz nggak ada imunisasi, sehat makannya, sehat. Anak-anak olahraga. Sekarang ibu-ibu yang sehat apanya? Jadi telunjuk sama jempol. Semuanya
Mau ngambil air tinggal krik, keluar airnya. Dulu pakai timba aja mah. Anak-anak itu sehat. Sebulan yang lalu kita ke kampung sama anak-anak. Anak dapat sumur yang masih dapat. Anak ngomong sama anak, sini, ayo semuanya ambil air. Supaya mereka merasakan gimana, apalagi dalamnya 20 meter. Dia ngambil air. Seperti ini orang-orang dulu sehat. Sekarang makannya penyedap semuanya. Sekarang kenapa orang minum minuman, apa istilahnya yang dikasih sayur-sayur minuman? Infus water. Dulu nenek-nenek kita pernah infus water, jemaah. Karena semua bumbunya itu udah sehat. Yang namanya jahe dipotongin, namanya lengkuas dipotongin, baru jadi itu mas. Sekarang udah instan, buka, krek, masukin. Jadi tuh bumbu rawon, mau bumbu gulai, bumbu apa udah jadi. Makanya kalau dikatakan imunisasi di masa sekarang kondisinya mungkin penting. Tapi ingat, apabila bahannya halal, silahkan. Tapi kalau enggak Ustaz, anak punya cara lain untuk membuat ketahanan dari tubuh anak-anak lebih kuat. Tafadhol. Silahkan. Karena dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Jangan sampai dia terkena penyakit yang membuat orang lain kena penyakit gara-gara dia. Artinya kita perlu menjaga kebersamaan ini. Dikatakan kalau umpamanya yang diimunisasi 100 orang, 5 orang nggak diimunisasi, dia itu rawan potensi terkena penyakit tersebut umpamanya. Rawan potensi aja. Tapi kalau kekuat, insya Allah enggak jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau memang mungkin orang, Ustaz, ana mau pakai habatus sauda, ana mau pakai madu, tafadhol, silahkan. Tapi imunisasi selama itu halal, para ulama telah memberikan fatwa. Apabila imunisasi itu halal, ya halal jadinya. Semacam pengobatan jamaah untuk mencegah sebelum datangnya penyakit. Bagaimana cara mengendalikan nafsu cinta dunia bagi akhwat, bagi seorang wanita? Kalau bicara cinta dunia ini penyakit. Tapi sesuatu yang sudah ditanamkan di diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta tuh cinta mati. Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol cinta ini? Hendaklah kita mengetahui hakikat dunia. Kalau kita tahu jamaah ada sebuah barang, kita kasih ini tas banyak di depan ini, ada yang mahal, ada yang aspal, ada yang palsu, ada yang KW-nya macem-macem gitu kan. Taib. Ketika orang tahu dengan barang yang bagus, dia akan jaga barang dia. Tapi ketika barangnya jelek, aduh Zat, ana cuma beli 50.000 Zat, maka dia akan meremehkan. Bagaimana dunia ini? Apakah dunia ini pantas untuk diperjuangkan? Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, Dhahak namanya, ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa makananmu? Dulu nggak ada tempe, nggak ada tahu. Maka Dhahak mengatakan, al-lahmu wal laban. Makananku daging dan susu. Itu makanannya. Gak banyak makan tepung mungkin. Dia nyebutkan itu. Lalu beliau bertanya, alaihi salatu wassalam, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian itu makanan jadi apa? Daging yang dibakar ya. Kemudian susu. Setelah dimakan jadi apa? Dhahak malu mau menjawab. Dia menjawab mengatakan, ilama qad alimta ya Rasulullah.
menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, kita lihat makanan walaupun dikasih hiasan, ya, orang makan kadangkala dibentuk ika, dibentuk apa, dikasih bumbu ini, bumbu itu, minumannya begitu enaknya. Jadi apa semuanya? Jadi kotoran. Maka ibu-ibu ketika makan enak, ingat, jadi kotoran. Itu dunia. Walaupun dihiasi seperti apa, semua akan berakhir dengan kehancuran. Nggak ada sama. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit dan mereka juga mayit. Kita ini adalah mayit yang sedang berjalan di muka bumi ini. Maka agar kecintaan kita kepada dunia itu berkurang, ketahuilah hakikat dunia ini. Apa sih yang diperebutkan sama orang? Wallahi jamaah, mungkin kita nggak memahami kenapa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Ana akan kasih contoh supaya kita paham hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan akhirat. Kalau ada seorang wanita, dia membawa 5 kilo emas dengan permata 1 kilo. Dia berduaan nih. Yang satu kawannya hanya membawa air, nggak macam-macam. Mereka berdua berangkat ke padang pasir. Kira-kira yang bermanfaat emas apa air? Yang punya emas ngatakan, Dek, airnya saya beli 5 kilo emas. Makasih, jazakallah khair. Makan tuh emas. Nggak ada gunanya aja. Makanya dikatakan pada hari akhir itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna, harta nggak ada gunanya. Anak-anak laki-laki yang diharapkan membantu orang tuanya nggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit, selamat dari kesyirikan, selamat dari ketergantungan kepada selain Allah, selamat dari doa kepada selain Allah, selamat dari semua penyakit hati, hasad, iri, dengki. Kemudian ziarah kubur. Ibu-ibu tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur. Sebagian ulama bahkan ada yang mengharamkan wanita ziarah kubur. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat, ziarah kubur boleh buat wanita untuk mengingat mati. Lihat rumah yang ditempatin peninggalan bapak. Bapak nggak bawa apa-apa. Ibu meninggal dunia. Ini ziarah kubur, bukan mengantarkan jenazah ke kuburan, bukan. Ibu-ibu dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan, tapi selesai orang-orang menguburkan, mau ziarah kubur silahkan. Apakah hukum orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak padahal bertentangan dengan syariat Islam? Para orang tua, ingat, anak-anak itu wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam satu kondisi. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Anak nggak boleh taat sama orang tuanya kalau orang tuanya nyuruh berbuat maksiat. Orang tua mengatakan durhaka anaknya, nah silahkan, yang penting jangan durhaka sama Allah Azza wa Jalla. Ini kedurhakaan yang diridhai Allah Azza wa Jalla.
Makanya Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau nggak punya ilmu atas apa yang diperintahkan orang tua, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, nggak boleh taat. Bukan disuruh taat, nggak boleh taat. Kalau urusannya maksiat. Tapi kalau urusannya ketaatan, anak harus taat sama orang tuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ati' walidaik wa in amaraka an takhruja min dunya." Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Harus taat. Anaknya merantau di Jakarta, ibunya telepon. Anaknya sukses di Jakarta, jadi manajer di sana, ibunya telepon, "Nak, pulang ya nak, ibu kok kangen sama engkau nak." "Ibu, afwan, anak sedang kerja ini itu." Tinggalkan semua itu. Makan apa di Bukit Tinggi? Yang ngasih rizki kepadamu di Jakarta, dia yang ngasih rizki kepadamu di Bukit Tinggi. Tapi kalau urusannya maksiat sama Allah, nggak boleh taat. Barakallahu fikum. Ana izin mau minum, jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, kalau suami udah meninggal dunia, terus kita menikah lagi, apakah benar tidak akan bertemu di akhirat sama suami yang pertama? Masya Allah, kayaknya dia cinta sama suami pertamanya, jamaah. Nyesel dapat suami yang kedua kayak gini, na'udzubillah, kata dia. Nah, ada dua pendapat para ulama tentang wanita yang menikah lagi. Apakah kalau dia masuk surga, suaminya masuk surga, dia akan bersama suaminya yang terakhir, atau dia boleh memilih suami? Pamannya dia menikah 2 kali, ternyata suami yang kedua nih ya rada-rada kurang baik lah. Dia ingin dengan suaminya yang pertama. Bolehkah dia nanti di sana milih suami yang pertama? Pendapat yang lebih kuat, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Jamaah, kalau sudah di surga semuanya indah. Jangan berpikir, ya Allah kumpul sama dia lagi di surga. Astagfirullah. Ini di surga bukan di dunia. Makanya kita lihat kenapa istri-istri Nabi itu nggak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal dunia. Karena mereka akan menjadi istri Nabi di surga. Jadi kalau sudah masuk surga jangan kebayang, ya Allah anak udah capek ketemu dia di dunia, ketemu di surga lagi. Allah mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di surga sana ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwamu. Kelezatan yang dipandang oleh mata kalian kekal selama-lamanya di sana. Tapi di surga ada berkunjung, ada ziarah, ada. Jadi tetap nanti di sana orang tua ziarah ke anaknya, anaknya berangkat ke orang tuanya, kerabat di antara mereka sohib ke sohibnya. Pokoknya semua keindahan ada di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ustadz, amin ya Allah. Kenapa SWT jamaah? Tulis yang lengkap, subhanahu wa ta'ala. Yang mau saya tanyakan, saya sudah berumah tangga selama 10 tahun. Alhamdulillah. Tapi pikiran saya selalu ingat mantan pacar saya, Ustaz.
Saya takut Allah adab dengan dosa yang saya perbuat. Apakah saya perlu diruqyah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jamaah, ada penyakit namanya isyik. Isyik itu penyakit cinta, apa ya? Cinta gila, jemaah. Apa namanya? Kasmaran. Cinta yang udah mendalam sampai hatinya, yang membuat orang itu kadang-kala gila. Dia tidak mau menikah kecuali dengan orang itu. Bahkan ketika dia menikah dengan lelaki lain, tetap yang dia pikirkan lelaki yang dulu. Padahal tuh laki udah kawin gak mikirin dia. Emangnya dia pikir laki-laki itu masih memikirkan dia? Sudah selesai. Dan ini terjadi. Maka apa yang harus dilakukan seorang wanita tatkala terkena penyakit ini? Istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan Allah agar dihilangkan. Karena kita tahu pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Ini racunnya udah sampai ke dalam jantung sudah. Lihatlah suamimu. Berbaktilah sama dia. Jangan sampai seperti Majnun Laila. Tahu kisahnya Majnun Laila? Majnun ini Qais namanya, nggak disetujui dia nikah sama Laila. Akhirnya dia berangkat, Laila nikah sama orang lain, diikutin terus sama Majnun ini. Sampai rumah tempat tinggalnya Laila, kampungnya Laila yang sudah ditinggal, dia ciumin tembok-temboknya aja. Kata orang gila, ini orang gila nih. Ini orang gila. Kata Majnun, kau bilang aku gila? Dia mengatakan, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi. Aku cium tembok yang ini, aku cium tembok yang itu, bukan karena aku cinta dengan tembok ini. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu namanya gila. Tapi dia nggak mau disebut gila, jemaah. Maka buat perempuan yang seperti ini, hilangkan semua bekas-bekas mantan dia. Nomor handphonenya, hilangkan semua. Karena ada perempuan yang masih menyimpan nomor handphone tuh laki-laki. Kadang-kala dia buka statusnya, mantannya, dilihat. Nggak komentar malah apa, cuma dilihat. Dia ikut di follower suaminya, mantan pacarnya, hilangkan semua hal itu, jemaah. Karena inilah yang membuat penyakit itu nggak sembuh. Orang itu kadangkala kalau kena virus, semua barang-barang dia yang berbahaya itu dibuang agar selamat. Dan engkau untuk menyelamatkan virus tersebut, buang semuanya. Jangan cari-cari mantan Facebooknya, IG-nya nggak ada, nomor handphonenya nggak ada. Engkau hidup sekarang bersama suamimu, berbakti sama dia, dan minta supaya diganti cinta itu kepada suaminya. Bisa, jemaah. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian, menciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Agar kalian condong, tentram, damai kepada pasanganmu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi dalam Islam itu bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang sebelum menikah, sesudah menikah. Tapi cinta yang tumbuh sebelum menikah berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang berpacaran selama 4 tahun, ada yang pacaran 6 tahun, ada yang pacaran 7 tahun, menikah 6 hari cerai, 2 bulan cerai. Bayangkan, cintanya 6 tahun, setelah menikah hanya sisa 6 hari.
Makanya sampai ada sebuah istilah di barat itu, malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Malam penguburan cinta. Makanya kenapa banyak orang-orang nggak nikah, kumpul kebo. Dia punya pacar. Soalnya kalau menikah nanti hilang cintanya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita rubah. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ketika itu cinta disiramin. Kasih sayang ditumbuhkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ini Masya Allah. Anak minum dulu kalau baca ini jangan. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat. Ustadz, suami saya menikah diam-diam secara siri di kota lain. Saya dan suami di kota A, perempuan itu di kota B. Pernikahan kami sudah 20 tahun. Kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu saat suami bilang pergi perjalanan dinas. Setelah pernikahan itu terjadi, suami berubah sikap kepada saya. Seperti secara sengaja teleponan di depan saya ketika di kamar tidur tengah malam hingga subuh. Saya tetap melayani suami seperti biasa. Tetapi suami sempat mengatakan akan menceraikan saya. Karena istrinya ingin menikah resmi. Tetapi saya tetap bertahan. Hingga akhirnya suami menyuruh pergi dulu dari rumah. Dan membawa anak-anak. Sekarang saya sudah di kota C, kampung halaman. Sebelum saya berangkat ke kota C, suami mengatakan jika saya akan berangkat, maka akan mentalak saya. Jika saya akan berangkat, maka akan mentalak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami termasuk zalim? Sebelum berangkat kami masih berhubungan. Saat sudah di bandara, suami tidak mengatakan apa-apa. Sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Bagaimana status saya saat ini? Apakah sudah jatuh talak sedangkan saat berangkat saya sedang haid? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu poligami diperbolehkan. Nikah lebih dari 1 diperbolehkan bagi yang mampu berbuat adil. Tapi jangan sampai engkau menikahi janda menjandakan istri. Silahkan menikahi janda dengan cara yang baik. Karena Anda lihat itu perempuan yang dinikahin suaminya, ternyata dia menjadi penyakit agar suami menceraikan yang pertama. Karena dia ingin resmi. Maka yang pertama harus diceraikan supaya dia bisa nikah resmi. Inilah kadangkala ketika orang-orang tidak bertakwa kepada Allah hanya mengikuti nafsunya belaka. Kalau yang ditanyakan apakah suami termasuk zalim? Ya kalau Anda melihat dari ceritanya dia zalim. Ketika dia di rumah istri pertama malah telepon-teleponan dengan istri sirinya. Seharusnya dia jaga perasaan istrinya. Kalau dia di luar rumah silahkan telepon. Ini menjaga jemaah. Rasulullah SAW subhanallah. Beliau mengatakan inni uharrij alaikum Allahumma inni uharrij alaikum bihaqqid dhaifain. Ya Allah, aku menimpakan kesusahan kepada kalian yang menelantarkan 2 hak orang yang lemah. Yang pertama wanita, yang kedua anak yatim. Kalau dikatakan sebelum berangkat kami masih berjima dan saat sudah di bandara sudah tidak mengatakan apa-apa. Maka dilihat tadi. Apakah suami memang dia mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Ini masih akan mentalak, belum mentalak, masih keinginan nanti. Tapi ternyata dia nggak jadi mentalak. Artinya kata istri dia tidak mengatakan apa-apa, sehingga menurut Ana belum terjadi
talak. Yang ketiga, sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Masih istri selama belum diceraikan oleh suami. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jamaah rahimakumullah, nih buat ibu-ibu juga yang mungkin punya anak seperti ini, anak laki-laki seperti ini. Tolong jangan menggantung wanita. Kalau memang sudah tidak menginginkannya, jangan digantung. Dia seperti nggak punya suami, tapi masih posisinya sebagai istri orang. Nggak punya suami karena dia nggak dikasih nafkah, suaminya juga tidak peduli sama dia. Kemudian dia mau menikah nggak bisa karena posisinya masih istri orang. Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti yang ditanyakan, yang ana pahami tetap istri. Dan kondisi suami nikah lagi yang mungkin buat sebagian wanita beban. Sabar. Nggak ada kunci lain. Ada seorang wanita yang sampai stres. Ada anaknya cerita sama ana, Ustaz, ana punya ibu itu ya sakit jiwanya, Ustaz. Sekarang sudah di kamar saja. Udah 7 tahun mungkin. Karena tahu bapak kawin lagi. Kemudian kondisi ibu, Ustaz, sholat nggak mau. Jadi sudah. Apa penyebabnya? Tidak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin pedih buat dia. Ada orang yang harus dipotong kakinya. Dipotong kakinya, diamputasi. Tapi kalau dia nggak mau dipotong kakinya, dia akan hidup menderita. Setelah dipotong kakinya, kemudian dia masih mengeluh, ya Allah sekarang nggak punya kaki, ini itu, hidup menderita. Tapi tatkala dia menerima takdir Allah Azza wa Jal, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Tenang hidupnya. Maka buat para wanita yang mendapatkan masalah seperti ini, usahakan tenang menerima hal itu. Kalaupun sedang marah, tahan emosinya. Ingat bahwa takdir Allah itu indah. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Itu harus kita pegang, jemaah. Sesuatu yang tidak kita sukai ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang kita cintai. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita cintai bisa berbalik mendatangkan sesuatu yang buruk buat kita. Mungkin buat wanita, suaminya kawin lagi buruk buat dia. Tapi dia cari hikmahnya. Jamaah, hidup ini cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan ini melewatin ujian-ujian Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertama ana bisa hadir kajian Ustaz. Semoga Allah Ta'ala berkahi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Ana berstatus seorang anak yang qadarullah masih belum berkeluarga. Qadarullah orang tua ana belum sepenuhnya mengenal sunnah. Bisa dikatakan minim agama. Yang beliau masih belum menomor satukan terkhusus dalam mencari seorang menantu dalam agama. Yang sering membuat ana bingung dalam bersikap Ustadz. Di satu sisi, ana ingin menjadi seorang wanita yang solehah, mengerti dalam agama. Dan banyak malah orang terdekat ana sering mengatakan ana terlalu pemilih dalam memilih suami. Karena ana komitmen dalam agama nomor 1. Yang ana mau tanyakan, apa yang harus ana lakukan Ustadz? Agar ana tetap taat kepada Allah dan juga berbakti pada orang tua. Mohon doakan orang tua ana Ustadz. Semoga Allah limpahkan hidayah agar beliau diangkat kelak derajatnya di surga Allah karena menikahkan ana
dengan hamba Allah yang soleh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan, panjang tulisannya Ustaz. Iya, panjang tulisannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara memilih, lahir kita nggak bisa milih, tahu-tahu keluar. Kok keluar di bukit tinggi, nggak bisa milih. Mati pun kita nggak bisa milih. Tapi menikah bisa milih. Makanya jangan salah pilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Nabi tidak bicara harta. Agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, kadang-kala orang tua tadi memikirkan bukan melihat agama, melihat mobil yang dipakai. Datang mobilnya apa? Oh, Masya Allah, bagus. Langsung tanya, kapan rencana nikahnya? Karena mobilnya bagus. Tapi kalau datang naik ojek, tanya sama orang tua, kamu kerja apa? Dari awal sudah mau nolak, sudah. Kau kerja ini itu, ya sudah, nanti kita pikirkan bersama ya, insya Allah. Nanti kita kasih kabar insya Allah. Barakallahu fiik. Dia tidak melihat agama, yang dilihat dunia. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, kalau orang yang beragama baik, berakhlak mulia ditolak, akan terjadi fitnah, kekacauan, dan kerusakan di muka bumi ini. Antum lihat anak-anak gelandangan di pinggir jalan. Anak-anak pang, laki perempuan kumpul. Kadang-kala anak lihat mereka di lampu merah. Mana bapak ibunya? Karena mereka tidak melihat kepada agama dan akhlak. Kalau bicara harta, sehari bisa hilang. Kalau bicara pekerjaan, dia bisa di PHK. Tapi kalau bicara ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan orang itu orang baik, subhanallah, walaupun tidak berharta, walaupun tidak bertahta, kalau dia dekat sama Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka ketika anti melihat, sekarang gimana caranya? Sampaikan kepada orang tua. Kalau nggak bisa pakai lisan, anti bikin tulisan. Kirim kepada orang tua. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada orang tua. Yang kedua, minta maaf karena belum bisa berbakti. Yang ketiga, memohon sama orang tua. Paling tidak, anti punya standar tidak berlebihan. Kalau bicara agama, agama itu ada minimal. Minimal agama itu, orang itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Dikatakan orang ini agamanya baik, minimal dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau bicara akhlak juga seperti itu. Bicara akhlak minimal. Akhlak ini, orang ini berbakti sama orang tuanya. Orang ini menyayangi yang kecil. Dan orang ini menghormati yang besar. Orang ini pemberani. Orang ini tidak bakhil. Ibu-ibu jangan sampai dapat suami pelit. Pelit ini termasuk sifat buruk yang kata Nabi SAW, ini bicara akhlak dan agama. La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak mungkin bergabung dengan sifat kikir. Nggak mungkin. Di dalam hati. Kalau orang ini beriman, dia dermawan. Kalau dia bakhil, imannya lemah atau diragukan. Maka anti tulis surat, minta sama orang tua, minta tadi agama paling tidak yang minimal.
akhlak seperti itu. Mungkin mau maksimal sulit. Anak kepingin Ustaz suami seorang yang hafal Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Anti berapa hafal Quran? Ya baru sampai wadduha. Dia mau yang hafal Quranul Karim. Mungkin dapat. Kalau Allah mau kasih. Maka perbanyak doa. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya ana sebagai istri untuk bisa mengajak suami untuk lebih semangat dalam beragama, sedangkan dia sudah mulai tahu ilmu sedikit-sedikit, tapi masih menunda-nunda, lebih mengutamakan dunia, tapi keras untuk menuntut hanya pada anak-anak, sedangkan dia sebagai imam di rumah masih lalai dalam beribadah. Ya jamaah, nih tadi kalau salah pilih suami. Salah pilih suami, istri capek. Dia didik anaknya dengan baik. Sholat tepat waktu benar. Ngelihat bapaknya dengar azan, masih minum kopi sama makan pisang goreng. Anaknya udah siap pakai baju mau ke masjid. Kata bapaknya, oh berangkat duluan. Bapak nyusul nanti. Kadang-kala seperti itu. Makanya kenapa disuruh milih yang agamanya baik, akhlaknya mulia, supaya nggak capek dalam rumah tangga ini. Apa yang harus dilakukan suami istri seperti ini? Istri sabar yang pertama. Yang kedua, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tetap ngobrol sama bapaknya anak-anak, bang, anak-anak tuh kepingin bang berangkat ke masjid sama abang. Kepingin mereka itu melihat abahnya di depan, bawa tangan mereka berdua. Artinya ada usaha dari istri memberi nasihat kepada suami dengan cara yang bijak, penuh dengan hikmah. Istri kalau ngasih tahu suami jangan teriak-teriak sampai tetangga dengar. Jangan suami pulang kerja sedang capek, istri ngomong, bang, sini duduk sini bang, sini. Abang ini sampai kapan akan seperti ini? Masya Allah. Ini siapa yang pemimpin, siapa yang anak buah jamaah? Gak bisa seperti itu. Masih nasihat suami, duduk sama suami. Kalau bicara suami sudah mulai tahu ilmu sedikit-sedikit, alhamdulillah. Berarti ini ada usaha untuk lebih dalam lagi. Bantu dengan doa. Izin sama suami, bang aku mau puasa sunnah bang. Kenapa puasa sunnah? Ya anak kepingin doa mustajab, ingin doain abang. Gak apa-apa. Supaya suaminya jadi benar. Artinya perbanyak ibadah. Dan seorang istri kalau tidak mendapatkan dukungan dari suami, jangan kemudian merana hidupnya. Ya udah, anak takdirnya dapat suami kayak gini, dan anak tidak ingin anak-anak seperti bapaknya. Mungkin ada kesalahan anak memilih suami seperti ini, tapi insya Allah masih bisa diperbaiki. Berusaha untuk memperbaiki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya baru saja baca postingan di medsos bahwa di tahun 2020 tanggal 25 Januari hari Imlek, 25 Maret hari raya Nyepi, 25 Mei hari raya Idul Fitri. Kapan? Idul Fitri itu 1 Syawal. Dari mana antum tahu? Kita nggak bisa tahu jamaah. Nggak bisa tahu kita kapan kita berpuasa kecuali melihat hilal. Dan kita juga nggak tahu kapan Idul Fitri kecuali melihat hilal. Yang kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian puasa ketika melihat rembulan, berbuka ketika melihat hilal. Tapi anda baca lagi, nggak tahu apa yang mau ditanyakan. 25 Desember hari raya Natal. Ya kalau Natal 25 Desember nggak pernah berubah. Seperti itu. Dikaitkan dengan Al-Quran.
Surat Al-Furqan, surat 25, ayat ke-25, yang artinya langit akan terbelah, kemudian akan mengeluarkan asap, malaikat akan turun secara bergelombang. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Nggak usah dijelasin. Ini namanya spesialis baru, namanya ilmu cocoklogi. Nggak usah. Kalender umat Islam adalah kalender Hijriah. Nabi SAW tidak pernah kenal dengan yang namanya kalender Masehi. Al-Quranul Karim turun dengan kalender Hijriah yang pakai rembulan. Yang kata Allah Azza wa Jal, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan, nggak ada Maret ya, nggak ada Mei, Juni, nggak ada. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang menyebutkan 4 bulan haram? Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah, Rajab. Masya Allah. Yang hafal ini emak-emak, nenek-nenek, yang muda-muda nggak hafal kayaknya mah. Yang hafal Imlek sama ini pertanyaannya, Imlek apa Nyepi. Jadi ingat, semua agama, semua peradaban itu memiliki kalender. Dan kalender ini salah satu bukti eksistensi sebuah peradaban. Sejak kapan ada Imlek di Indonesia? Menjadi liburan nasional. Zaman Pak Harto ada? Zaman Bung Karno? Zaman Gus Dur. Iya. Itu menunjukkan eksistensi mereka. Mereka ada. Dan kita umat Islam, kalender kita adalah Hijriah. Dan kalender Hijriah tentunya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan Masehi nggak akan ketemu. Nanti kita yang jelas kita akan puasa tanggal 1 Ramadan, berbuka tanggal 1 Syawal. Nggak ada Maret, Mei, Juni, nggak ada. Maka nggak perlu dicocok-cocokkan sama kalender-kalender ini. Tugas kita jamaah beramal. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah tahu mana di antara kita yang masuk surga dan mana di antara kita yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, na'am. Tahu, na'am. Terus untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan yang diciptakan untuknya. Barakallahu fikum. Maka jamaah tolong hindarin ilmu cocoklogi. Hindarin. Mencocok-cocokkan seperti ini. Dulu ketika 11 apa? 9/11 11 bulan 11 ya, kejadian bukan kejadian runtuhnya gedung yang di Amerika 11 September itu kemudian muncul pakar cocoklogi. Oh, ternyata hancurnya gedung itu sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kejadiannya seperti ini. La haula wa la quwata illa billah. Engkau baca tafsir Quran, fahamin, amalkan dalam kehidupan ini. Jadi ilmu cocoklogi ini, kalau cocok. Tapi kalau nggak cocok, dipaksain akhirnya. Ada yang mengatakan, nanti akan muncul tanduk setan. Sudah muncul tanduk setan itu. Di mana? Di Zamzam Tower di Mekah sana. Itu setengah rembulan itu tanduk setan, kata dia.
Halo, Allahu a'lam. Bismillah Ustaz. Ana seorang janda yang ditinggal mati suami. Bagaimana cara ana untuk meraih surga Allah karena tempat ana berkhidmat telah tiada? Ya. Gimana jemaah? Kalau bicara berkhidmat, Maryam binti Imran itu diwakafkan. Kalau bahasa diwakafkan ini mungkin dia itu sama orang tuanya diberikan kepada Masjidil Aqsa. Dia tidak punya suami, dia tetap bisa berkhidmat. Jadi kalau bicara berkhidmat, mungkin anti tidak berkhidmat kepada suami karena suami sudah meninggal dunia. Anti bisa mendoakan dia. Yang kedua, kalau suami punya anak-anak, besarkan anak-anaknya. Anak-anak yatim tuh. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Jaga tuh anak-anaknya. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, dia tidak menikah lagi. Dia berpikir, aku akan fokus mendidik anak-anak. Maka insya Allah, dia akan masuk surga dan dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niatnya benar. Tapi kalau nggak mampu, Ustaz, anak kayaknya nggak mampu, Ustaz. Boleh nggak ana berdoa supaya kawin lagi? Boleh. Dan di masa Nabi Muhammad SAW dan di masa para sahabat itu hampir nggak ada janda nganggur. Ada janda meninggal dunia, langsung sahabat-sahabat menikahi janda tersebut. Jadi istri kedua, ketiga, keempat. Jandanya Abu Bakar dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu para sahabat Nabi. Karena memang janda kalau banyak di satu kampung bahaya. Akan membuat rumah-rumah ini pada ketakutan. Awas ada janda. Seperti itu. Padahal dia niat baik, tetap orang-orang suudzon sama dia. Maka janda sabar. Kemudian yang lainnya, ya bantu itu janda. Tidak harus dengan dia menikah lagi. Bisa jadi dengan memberikan pekerjaan kepada itu janda. Atau memberikan santunan rutin setiap tahun, atau membangunkan rumah untuk janda-janda agar mereka tetap bisa hidup dengan nyaman di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ustadz, tetangga yang ada di depan rumah ana melakukan praktek perdukunan. Hati ana tidak nyaman. Karena ana tidak sanggup mencegahnya dengan lisan ana. Karena iman ana sangat lemah. Ana hanya mengingkari dalam hati. Dan berdoa pada Allah agar diberi petunjuk. Apakah ana masih berdosa, Ustaz? Haibati fillah. Mengingkari kemungkaran itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama dengan tangan. Buat orang yang punya kekuasaan dan punya kemampuan. Kalau di kampung mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, nanti kepada kepolisian. Atau kalau orang tua dia punya kekuasaan kepada anaknya, dia mampu merubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, maka berpindah dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya. Kondisi sekarang ini, apakah yang disebutkan oleh perempuan ini memang dia kemampuannya hanya di hati? Atau dia mampu dengan lisannya? Mungkin dia tidak bisa dengan lisannya sendiri, pakai lisannya orang lain. Salah satu ghibah, salah satu menyebutkan keburukan orang yang diperbolehkan adalah dalam rangka mengingkari kemungkaran tersebut. Kita laporan, Anda nggak bisa nasihat. Ada orang yang mungkin lebih didengar oleh masyarakat. Anda sampaikan, Pak, di depan rumah Anda ada tetangga yang seperti ini. Tolong di cross check lebih dahulu. Tolong dilihat dan dikasih nasihat. Mungkin mereka bisa memberikan nasihat. Pak RT mungkin bisa memberikan nasihat. Nggak bisa, siapalah tokoh di masyarakat yang bisa memberikan nasihat. Karena jamaah kadangkala
ada kemungkaran terjadi setelah besar baru ketahuan orang. Seperti tempat-tempat mesum, tempat-tempat prostitusi. Itu ada orang tahu tapi didiamkan. Udah 2 tahun yang lalu anak tahu sih. Tapi setelah rame baru dibongkar. Padahal kita bisa menyelesaikannya ketika kecil. Dengan cara apa? Laporkan. Kita menjaga negeri ini nggak bisa hanya polisi. Berapa jumlah polisi sih? Di setiap kampung itu ada satu namanya Babinsa. Babin Kaptipmas. Hanya satu. Penduduknya berapa di sana? Jadi semua rakyat Indonesia harus saling membantu untuk menjaga negeri ini. Salah satunya dari praktek-praktek pendukungan, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan. Bagaimana kita menjaga negeri ini supaya azab Allah nggak turun? Maka ini tugas kita. Tolong anti laporkan kalau ada kelihatan di tempat itu tempat perjudian. Sekarang alhamdulillah pihak kepolisian ini menerima SMS laporan. Nanti ditindaklanjuti apa tidak, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Ana sudah menyampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah berdosa saya jengkel kepada suami dan keluarga suami? Dari awal menikah, suami tidak cerita kalau dia yang menafkahi keluarganya. Karena bapak dan ibunya bercerai, sementara adik-adiknya sudah besar-besar dan sudah sepatutnya bekerja. Tapi mereka terasa manja dengan selalu dibiayai oleh suami. Sampai-sampai suami saya punya hutang di mana-mana. Karena kalau untuk keluarga kecil kita saja tidak akan banyak biaya. Saya suka sedih melihat suami saya kesusahan. Kesian suaminya. Apa yang harus dilakukan istri? Hibur suaminya. Bukan malah jengkel sama suaminya. Suami terbebani dengan keluarganya. Kalau anti dikatakan tadi ternyata suami membiayai keluarganya, tidak perlu anti bicara tentang masa lalu. Anti punya suami yang baik. Anti punya suami yang peduli sama keluarganya. Dan kita tahu silaturahim ini, menyambung rahim, berbuat baik kepada keluarga, termasuk pintu rizki. Maka anti harus tumbuhkan keimanan bahwasanya sodakoh atau bantuan suami kepada keluarganya tidak akan mengurangi harta suami. Nabi SAW bersumpah. Beliau mengatakan dalam sumpahnya ada 3 hal yang beliau bersumpah untuknya. Salah satunya beliau bersumpah bahwa mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin. Bahkan kita berpikir, ya Allah, habis nanti uangnya suami. Innallaha huwar razzaq. Allah tuh yang kasih rizki. Rizki kita bukan di kebun kita. Rizki kita bukan di tempat kerja kita. Rizki kita kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tuh rizki kalian. Allah yang bagi-bagi rizki. Kita melihat ada orang Masya Allah kerja sendiri, nggak punya apa-apa, atau nggak punya siapa yang dia tanggung, miskin. Ketika anak menikah, ini bicara rizki siapa? Anak menikah, anak pulang dari Madinah, lulus, ngomong sama orang tua, Syafiq mau nikah, iya Ma. Punya apa? Nggak punya apa-apa. Punya handphone. Ya udah, dijual handphonenya. Jual handphone. Anak menikah, anak jual handphone buat belikan kalung buat istri.
Orang tua bantu uang mahar, ya sudah itu aja yang dipunya iya. Ya sudah, bismillah, alhamdulillah diterima. Sampai ke Madinah punya utang. Hidup bertahun-tahun di Madinah sendirian, bujangan, nggak bisa punya mobil. Punya istri, punya anak, bisa punya mobil. Seharusnya kalau dipikir, nggak cukup tuh uang. Engkau hidup sendirian aja, pas-pasan. Gimana hidup sama istri? Istri bawa rizki sendiri. Anak bawa rizki sendiri. Orang tua punya rizki sendiri. Adik-adik punya rizki sendiri. Kalau lewat kita, kita hanya medianya lewat. Itu rizki mereka. Maka dukung suaminya ketika berbaik hati dengan adik-adiknya. Yang memang Allah Azza wa Jal memerintahkan kita. Apa kata Allah Azza wa Jal? Allah mengatakan ketika ditanya tentang sodakoh ini buat siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa kita berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa saja harta yang kau infakkan yang paling berhak adalah orang tua. Terus siapa? Wal aqrabin. Kerabat-kerabat kita. Maka istri jangan jengkel. Dukung suami. Dukung suami untuk tetap rizkinya. Kalau bisa jangan berhutang, bang. Abang jangan berhutang. Karena hutang ini beban. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Kecuali darurat berhutang. Selain juga suami agar tetap mendidik adik-adiknya. Kalau dikatakan ternyata adik-adiknya sudah manja, padahal dia seharusnya bekerja, dia tetap malas bekerja, maka di sini suami bukan hanya memberikan harta kepada adik-adiknya, tapi memberikan bekal untuk masa depan buat adik-adiknya. Karena kalau harta dikasih habis. Tapi kalau kasih pelatihan, kasih ilmu, sehingga dia bisa bekerja nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara kita mendakwain ajaran Islam yang benar dengan cara yang baik kepada keluarga kita dan terutama kepada orang tua, Ustaz. Ana takut menyakiti hati orang tua. Ana tapi ana ingin sekali orang tua ana mengenal dan tidak mudah terkena syubhat. Dan bagaimana adab yang baik dalam mendakwain orang lain, Ustaz? Kadang ana merasa belum pantas untuk mendakwain orang lain. Tetapi terkadang hati ini tidak menerima jika ada nampak kemungkaran di depan ana, Ustaz. Dan ana juga tidak tahu harus memulai dari mana, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kalau bicara mendakwain orang tua. Rasulullah SAW selama 40 tahun tidak berdakwah di kota Mekah. Belum diangkat jadi nabi. Tapi penduduk Mekah itu sudah kenal Rasulullah SAW. Dikenal apanya? Akhlaknya. Perilakunya. Amanahnya. Bahkan penduduk Mekah itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala beliau berdakwah, kecintaan itu berubah. Pujian berubah menjadi cacian. Cinta berubah menjadi kebencian. Pujian menjadi cacian. Padahal beliau sudah berusaha dengan baik dan akhlak yang mulia. Itu konsekuensi dari menyampaikan agama Allah ini. Engkau akan dibully. Engkau akan disakitin. Mungkin engkau akan diusir dan mungkin dibunuh oleh mereka. Itu konsekuensi. Ada nabi yang dibunuh, jemaah. Nabi siapa yang dibunuh? Oleh kaumnya. Anda kasih hadiah. Nabi Soleh? Enggak. Nabi siapa yang dibunuh oleh kaumnya? Nabi Isa dibunuh, mati. Nabi Isa diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah. Nabi Yahya. Siapa yang ngomong Nabi Yahya? Kasih hadiah. Nah, Nabi Yahya. Terus bapaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dibunuh sama kaumnya. Maka tolong tatkala kita berdakwah sama orang tua, kita udah tahu tuh konsekuensi itu. Maka kita harus menggunakan cara yang paling indah.
Cara yang paling indah. Dengan cara apa? Memulai dakwah dengan bertahap. Tahapan yang pertama, memperbaiki keimanan. Tauhidnya diperbaikin. Ajak orang tua umpamanya baca tafsir juz amma. Duduk sama orang tua. Ayah kalau ada waktu, mungkin ayah bisa baca, kita dengerin ayah. Jadi biar bapak yang baca. Anak-anak yang dengerin. Hari ini ayah mungkin baca tafsir surat An-Nas. Baca. Besok baca tafsir Al-Falaq. Besok baca tafsir Al-Ikhlas. Seperti itu. Artinya dudukkan orang tua sebagai guru. Cuma kan orang tua tadi nggak beragama, jauh dari agama. Mungkin caranya memang biar orang tua yang membaca. Kita ingin dengar dari ayah. Ini penting. Kemudian apabila mengingkari sebuah kemungkaran yang dilakukan orang tua, tolong adab dan etikanya. Sampaikan ayah, mohon maaf ayah, ayah yang membesarkan aku, ayah sebutkan kebaikan ayah. Aku ingin menyampaikan sesuatu, moga ayah nggak marah. Ini tanda cinta aku sama ayah. Sampaikan. Ayah marah ya tetap marah. Kadangkala. Nabi Ibrahim bapaknya marah nggak? Marah, diusir Nabi Ibrahim sama bapaknya. Mau dilemparin batu sama bapaknya. Anaknya dibakar, bapaknya ikut bakar Ibrahim alaihissalam. Itu konsekuensi. Maka sabar. Yang ketiga, doakan orang tuanya. Abu Hurairah itu punya ibu yang kafir. Kafir ibunya. Ibunya ini kadangkala suka mencaci, suka mengatakan ucapan-ucapan yang buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Suatu hari lagi di rumah, ibunya ngomong gak enak. Apa yang terjadi? Abu Hurairah keluar dari rumah, beliau langsung menyumpahin Rasul. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Rasulullah, mohon doakan, mintakan sama Allah buat ibunya Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Berikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Masya Allah. Abu Hurairah pulang dari tempat Nabi SAW. Mau masuk ke rumahnya, sama ibunya dilarang. Hurairah tunggu dulu. Ibunya sedang mandi. Rumah orang dulu jemaah. Tidak seperti rumah sekarang. Selesai ibunya mandi, Abu Hurairah masuk. Kata ibunya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kekuatan doa. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka tatkala mendapatkan keluarga orang terdekat jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa, doakan. Tunjukkan akhlak mulia. Tunjukkan engkau semakin berbakti kepada orang tua. Orang tua mungkin gak suka sama engkau, tapi engkau tetap tunjukkan, ayah. Ayah nih, keridhaan Allah tuh bergantung sama keridhaan ayah. Aku harus berbakti sama ayah. Tunjukkan kebaktian sama orang tua. Barakallahu fikum. Pertanyaan, Ana Ustadz, bagaimana cara menghilangkan trauma pada psikis anak-anak yang pernah mengalami pelecehan dari temannya di tempat belajar tahfidz? Sampai sekarang anak-anak cuma selalu mengingat mengingatkan anak-anak untuk menjauh dari temannya tersebut dan harus berhati-hati untuk melakukan apa saja karena Allah melihat kita. Anak-anak baru berumur 9 tahun. Nah, jamaah, kadangkala memang kalau anak itu dilecehkan, dibully, sehingga anak itu jadi gak betah di tempat itu. Maka perlu ada jaminan keamanan dari dia. Yang pertama, tumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang jaga. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu yang ditumbuhkan di hati anak kita. Kemudian yang kedua, kalau memang anak kita masih bermasalah di tempat itu, pindah sekolah. Gak apa-apa.
Tapi perlu dikuatkan hatinya, karena pindah sekolah pun mungkin dia akan menjumpai hal seperti itu. Itu terjadi. Ketika anak di pesantren, Masya Allah. Dulu pesantren zaman dulu itu masih pesantren bengkelnya orang rusak. Jadi orang tua kalau anaknya bandel diancam di mana? Pesantren. Bandel masuk pesantren. Enggak. Nurut sudah. Jadi akhirnya kumpul di pesantren ini anak-anak bandel. Anak masuk pesantren itu ada yang minum. Subhanallah. Ada yang nggak sholat. Itu zaman dulu. Coba. Tapi sekarang pesantren Masya Allah. Tempatnya orang-orang baik. Artinya orang tua Masya Allah ingin anaknya baik. Kondisi teman-teman yang suka membuli itu tetap ada dan itu ujian. Makanya Rasul SAW mengatakan alladzi yukhalitun nas. Orang yang berbaur dengan masyarakat. Wa yasbir ala adahum, dan sabar disakiti mereka, diganggu mereka, khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik daripada orang yang tidak berbaur dengan masyarakat dan gak sabar kalau disakiti. Maka tumbuhkan di hati anak untuk bersabar, untuk kuat. Masukkan anaknya ikut karate, ikut pencak silat atau apa, agar fisik dia kuat dan punya semangat yang kuat. Dia punya teman-teman baru lagi di sana. Maka perlu orang tua melakukan hal seperti itu untuk menguatkan anaknya sambil diajarin kalau berangkat sekolah baca doa sehingga dia merasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Manakah yang lebih utama, menikah muda atau menuntut ilmu bagi wanita? Jamaah, menuntut ilmu tidak bertentangan dengan menikah. Yang tanya ini coba lihat nih. Ini emak-emak udah tua-tua masih nuntut ilmu. Padahal udah ada cucunya. Ini pertanda menikah tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Engkau menikah, makanya cari suami kalau bisa yang alim. Jadi belajar ilmu sama siapa? Suaminya. Selesai. Dan urusan ilmu jamaah, ilmu yang harus ditekankan adalah ilmu agama. Perempuan apalagi. Kadangkala orang tuanya sibuk memikirkan anaknya dengan ilmu dunia. Supaya nanti bisa bekerja. Nanti ini perempuan kalau menikah, siapa yang kasih nafkah? Suaminya. Apa mau dirubah? Istri yang bekerja, suami tinggal dapat duit dari istri. Mana dapat gaji? Apa mau seperti itu? Enggak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin. Maka orang tua ketika menyekolahkan anaknya juga jangan berpikir anaknya untuk bekerja. Tapi bagaimana anaknya punya ilmu, punya skill. Bagaimana dia nanti bisa menjadi istri yang baik, bisa membantu suaminya. Bagaimana bisa menjadi ibu yang teladan. Itu yang dipikirkan orang tua. Karena sejatinya negeri ini separuhnya wanita. Separuhnya laki-laki. Kalau separuh negeri ini perempuannya nggak mau kerja, mendidik anak-anak, membesarkan mereka dengan baiknya, separuhnya lagi akan rusak. Ketika semuanya sama-sama mencari dunia, siapa yang mempersiapkan generasi masa depan? Bapak-bapak nggak mampu. Anda ngelihat ada guru TK bapak-bapak. Itu kalau guru TK bapak-bapak tutup itu. Nah, nggak mampu laki-laki untuk itu. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir ini. Masya Allah. Baik jamaah, karena kita mau Jumatan, ini menjadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya. Dulu Ana pernah menitipkan anak sama ibu Ana. Ibu menawarkan untuk menjaga anak. Dan Ana pun butuh beliau untuk menitipkan anak-anak. Namun sekarang anak sangat menyesal. Ana ingat dosa besar yang Ana lakukan dengan menitipkan anak pada beliau. Walaupun dia ikhlas. Bagaimana cara Ana tobat dari dosa besar yang telah Ana lakukan? Sebenarnya kalau dikatakan menitipkan anak itu dosa besar. Enggak. Kecuali orang tua terbebani. Di sini banyak anak membebani orang tuanya, menyusahkan orang tuanya.
Subhanallah, ini ibu udah capek membesarkan dirimu. Sampai engkau besar, sampai engkau menikah. Setelah engkau punya anak, dikasih lagi anak kecil, ibumu suruh merawatnya. Ini perbuatan yang kurang etis, jemaah. Walaupun kadang-kala orang tua mengatakan, iya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak. Itulah cinta seorang ibu. Direpotin anaknya tetap bilang nggak apa-apa. Tapi kita yang harus tahu diri. Maka yang harus anti lakukan, minta maaf sama ibu. Kalau ternyata merepotkan ibu selama ini. Ana masih ingat, Ana punya abah cerita. Dulu ketika sudah punya anak, Ana sama kakak Ana, dan ada beberapa sepupu Ana, paman-paman dan ayah ini mau menitipkan anaknya kepada nenek. Karena mereka mau liburan. Ini mau berdua ke manten baru semua, sudah punya anak. Mau berdua, anaknya titipkan sama neneknya. Mau berangkat nih semua. Sama kakeknya dipanggil. Sini semua. Itu hasil karyamu, bawa semuanya. Kau mau bikin capek punya ibu, kata dia. Bawa tuh. Ini terjadi. Dan subhanallah. Dan anak punya kakek, dulu masih pakai bahasa Minang. Ketika ngasih tahu anak-anaknya. Jadi ya agak keras-keras dikit lah bahasanya. Tapi barakallahu fikum. Maka buat yang bertanya ini, hendaklah minta maaf sama orang tua. Gantikan apa yang sudah terjadi dengan engkau semakin berbakti sama orang tua. Barakallahu fikum.